Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin wa jumratal muwahhidina rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari Duyufur Rahman, dari tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang mampu mendengarkan undangan resminya dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk azan, tapi tidak semua mampu mendatangkan atau melangkahkan kakinya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah kita pada Allah, dari sekian orang itu kitalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan untuk bisa datang di rumah Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak lain kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Kaum muslimin wa jumratal muwahhidina rahimakumullah. Tidak terasa hari demi hari Ramadan akan meninggalkan kita secara perlahan-lahan. Sebenarnya dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, berbahagialah bagi orang-orang yang sering melakukan kesalahan dan dosa, karena kesempatan Allah kabulkan dan ampuni semua kesalahan-kesalahan itu, khususnya yang paling luar biasa ada di bulan suci Ramadan. Sehingga itu ujung-ujungnya adalah pelaksanaan ibadah Ramadan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ujung-ujungnya adalah berharap kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tatkala kita beribadah di bulan suci Ramadan dan ingin mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di setiap pelaksanaan ibadah salat pada khususnya, yang diharapkan adalah hadirkan kesalahan tatkala kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan itu kepada Allah dan jangan malu untuk menyampaikan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harapannya adalah dengan kesalahan yang kita lakukan, yang kita hadirkan tatkala kita berhadapan pada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bahkan Allah pun itu memberikan penghiburan kepada kita yang tatkala sering melakukan kesalahan dan mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat cinta yang Allah berikan kepada kita disampaikan secara halus. Allah menyebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Siapa yang berdosa, yang bergelimang dosa dan kesalahan, ayo datanglah kalian terhadap diri. Manfaatkan Ramadan ini, manfaatkan sujudnya kalian. Tangisilah semua kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan, sambil Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebutkan, jangan khawatir dengan semua kesalahan yang kau lakukan, seberapapun kesalahan yang kau lakukan, selama engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau balagat dunubuka ananas sama." Sekiranya kesalahanmu banyaknya seperti awan yang ada di langit, da'autani wa rajautani, selama engkau masih punya harapan terhadap diriku, masih meminta pada diriku, masih mengakui kesalahan yang kamu lakukan, maka Allah sebutkan, "Fala ubali." Aku tidak peduli dengan kesalahan yang apa yang kamu lakukan. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan,
mengampuni semua apa yang kita lakukan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasa berdosa ketika datang kepada Allah? Atau justru kita datang kepada Allah selayaknya orang yang sombong, yang tidak pernah merasakan kesalahan dan dosa? Sadarkah kita telah berulang-ulang kali kita datang kepada Allah, tapi tidak rasakan nikmatnya dalam beribadah kepada Allah? Itu bisa saja diakibatkan karena kita datang kepada Allah tidak pernah membawa dosa, merasa paling suci di hadapan Allah, merasa tidak ada melakukan kesalahan sedikit pun, sehingga ibadah yang dia lakukan terasa hampa dan hambar. Itu para ulama menyebutkan salah satu hukuman Allah terhadap seorang hamba tatkala dia datang kepada Allah tapi tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak merasakan nikmat? Diakibatkan karena tidak membawa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa jumratul muwahhidin rahimakumullah, yang Allah butuhkan pada kita adalah mengakui semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Apapun kesalahan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penghiburan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa laula tudnibu la dhahaballahu bikum wa la atallahu biqaumin mu'minin thumma yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum. Sekiranya suatu penduduk bumi itu tidak ada satupun yang melakukan maksiat di satu tempat, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la dhahaballahu bikum, Allah hapuskan mereka semua, Allah tiadakan mereka semua yang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala atallahu biqaumin mujrimin, kemudian Allah datangkan suatu komunitas yang melakukan kesalahan dan dosa. Bedanya di mana? Mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yastaghfiruna rabbahum, minta ampun dan merasa berdosa kepada Allah. Mereka tersium malu di hadapan Allah, menangisi semua kesalahan sambil mengatakan kepada Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni semua kesalahanku ya Allah. Aku menzalimi diriku dengan semua dosa dan maksiat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku menzalimi diriku ya Allah. Berada di rumahmu, aku hanya sebatas mampu bertakbir di rumahmu ya Allah, tapi aku tidak mampu bertakbir di luar rumahmu ya Allah. Aku mampu bertakbir di atas sajadah, tapi tak takbir di luar sajadah. Maafkan kesalahanku itu ya Allah. Aku menzalimi diriku, aku mengakui kesalahanku ya Allah. Aku berharap Engkau ampuni semua kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak memaafkan kesalahan kami ya Allah, kami tidak menginginkan menjadi orang-orang yang rugi dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kami ini berdosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penghiburan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang berdosa kemudian dia bertobat dari semua kesalahan yang dia lakukan, maka Rasul menyebutkan dia seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kaum muslimin wa jumratul muwahhidin rahimakumullah, sehingga itu Ramadan tahun ini bermuhasabah diri setiap saat. Alhamdulillah, sampai pada detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kehidupan dan luar biasa kesehatan yang Masya Allah. Yang Allah butuhkan adalah semua fasilitas nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang berusaha dengan orientasi paling luar biasa adalah berharap semua amalan yang kita lakukan itu nantinya ujung-ujungnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan yang pernah kita lakukan. Mari kita bermuhasabah diri setiap hari apa yang kita lakukan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kepada kita setiap saat berusaha bertobat kepada Allah. Dan Allah pun menyerukan pada kita, tubu ila Allah taubatan nasuha. Kalau memang Anda itu beriman kepada Allah, salah satu ciri khasnya adalah orang yang sering bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah minta ampun kepada Allah. Jangan khawatir kalau Allah tidak mengampuni kesalahan kita. Di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, janganlah kita merasa paling soleh, paling taat, paling luar
biasa di hadapan Allah, bahkan manusia sekalipun. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan justru tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita perlu sejenak bahwa ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang merasa bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Begitu banyak ibadah yang sampai tidak bisa dihitung ibadah yang dia lakukan. Tatkala datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ganjaran pahalanya. Allah sebutkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Berapa banyak orang yang datang pada Allah di hari kiamat nanti, minta ganjaran pahala dari apa yang dia lakukan, setumpuk ibadah yang dia sampaikan kepada Allah, mulai dari salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, semuanya dia sampaikan kepada Allah. Harapannya adalah ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan apa yang Allah sebutkan ketika dia meminta ganjaran kepada Allah, waja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan ibadah yang kamu lakukan seperti debu yang berterbangan. Muslimin rahimakumullah, bayangkan sekiranya kita yang di akhirat nanti minta ganjaran pahalanya, tapi Allah sebutkan waja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan ibadah yang kamu lakukan seperti debu yang berterbangan. Atau jangan sampai kita termasuk orang yang rugi, sebagaimana disebutkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya Muhammad, aku berikan informasi terhadap dirimu, terhadap umatmu yang akhsarina a'mala, rugi mereka beribadah, merasa hebat dengan ibadah yang dia lakukan, sholat malam dan lain sebagainya dia lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kepada mereka, ya Muhammad, mereka adalah akhsarina a'mala, orang yang paling rugi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa telah melakukan kebaikan, tetapi semua itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga itu mari kita bermuhasabah diri. Sekiranya kita lah yang dimaksudkan oleh Allah di ayat ini, kita akan mau lari kemana pada hari kiamat nanti? Apakah ada orang yang mau membantu kita? Mana kolega kita? Mana teman kita yang kita banggakan di akhirat nanti? Semuanya akan meninggalkan kita. Bahkan teman dekat pun sekalipun yang ada di dunia ini, mereka akan menjadi musuh bagi kita. Sebagaimana Allah sebutkan, al-akhila'u yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwun. Di hari kiamat nanti, di mana di dunia ini mereka berteman luar biasa, tidak bisa terpisahkan, saling membutuhkan, saling melengkapi, seakan-akan luar biasa, tidak ada orang yang lebih baik dari orang itu. Kita menganggap dialah segala-galanya dalam kehidupan kita, itu di dunia. Tapi di akhirat Allah sebutkan mereka nantinya di akhirat akan menjadi musuh di antara mereka. Saat ini akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesal ketika dia memiliki teman yang seperti itu. Aduan yang disebutkan oleh Allah, ya wailana laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Ya Rabbi, aku menyesal punya teman dia. Tidak ada perubahan dari bentuk ibadah, ya. Aku hanya bertambah bisnisku setelah aku berteman dengan dirinya. Kekayaanku semakin bertambah setelah aku berkolega dengan dirinya. Popularitasku semakin meningkat, ya. Itu di dunia. Sekiranya aku tahu maksiat itu, aku tahu kerugian itu di akhirat ini, tidak mungkin aku mau berteman dengan dirinya, ya. Ya wailana laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Tidak mungkin aku akan berteman dengan dirinya, ya. Dulu aku berteman dengan dirinya, aku lalaikan semua kewajibanku, ya. Aku tahu itu haram, tapi karena kepentingan diriku, aku lakukan itu semuanya. Aku lakukan maksiat demi maksiat. Maka ketika aku datang di sini, ya, aku menginginkan Engkau mengampuni semua kesalahan yang aku lakukan. Aku tidak tahu apakah hari ini aku sholat terakhir ini adalah sholat yang terakhir akan menyaksikan semua orang lain.
Akan sujud terakhir yang aku ingin sampaikan kepadamu ya Rabb, dengan ungkapan surat cinta yang kau sampaikan terhadap diriku, ungkapan doa supaya berharap engkau mengampuni semua kesalahanku dengan ungkapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampuni kesalahanku. Kalaupun aku terjatuh diakibatkan orang lain, maafkan diriku ya Allah. Aku hina, aku datang di sini ya Allah, berikan kesempatan agar mampu merasakan nikmatnya berdekatan dengan dirimu, karena ilahi anta maksud. Ya Allah, tujuanku tidak ada yang lain kecuali dirimu. Aku ingin keridhaanmu ya Allah, ati mahabbah, datangkan kecintaanmu terhadap diriku, sehingga walaupun aku belum bertakdir, baru masuk saja di rumahmu, kerinduan itu terasa, penghapusan dosa itu terasa ya Allah. Aku sebelum datang di rumahmu membawa sepupu kesalahan dan dosaku besar. Allah jawab pada kita yang mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala dengan kabar itu. Lau ataitani min qurabil ardi khataya, tsumma laqitani lam tusyriku bi syai'a. Sekiranya engkau datang padaku dengan sebesar gunung kesalahan di luar masjid, di rumahku, kesalahanmu bertumpuk sebesar gunung yang ada di bumi ini, selama engkau tidak melakukan kesyirikan terhadap dirimu, la ataitu bi qurabil ardi maghfiratan, aku akan datang padamu sebesar kesalahan yang kau lakukan terhadap dirimu. Kemudian Allah menutup dengan ungkapan antum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Setiap hari kalian melakukan kesalahan dan dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sedangkan aku setiap saat juga mengampuni kesalahan. Mana istighfarnya kalian? Allah tuntut istighfarnya. Mana istighfar? Engkau mengatakan berdosa tapi tidak beristighfar. Apa tidak beristighfar setiap saat? Apa rasa istighfar itu? Jangan sampai Allah menghukum kita dengan ungkapan istighfar. Berhari-hari setiap kali kita menyebutkan istighfar, astagfirullahaladzim, tapi tidak terasa, tidak menusuk dalam hati. Kita mengatakan kepada Allah, jangan hukum diriku ya Allah, hanya mampu mengatakan istighfar, minta ampun terhadap dirimu, tapi aku tidak merasakan nikmatnya istighfarmu ya Allah. Maafkan diriku ya Allah, jangan siksa diriku dengan ibadah yang aku tidak mampu nikmat ya Allah. Di sisa usia ini, di Ramadan ini, aku datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Maka aku berharap ketika aku keluar dari rumahmu ini ya Allah, setelah melakukan ibadah Ramadan ini, aku berharap Ghufira ma taqaddama min dhanbi, engkau ampuni semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan ya Allah. Itulah yang menjadi modal bagi kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa usia ini. Di Ramadan ini, dimulai masuk pertengahan Ramadan ini, bermunajatlah kepada Allah, hinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini levelnya masuk pada level ihsan. Amin. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Aku beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak sanggup melihat Allah, maka kita meyakini seyakin-yakinnya Allah sementara melihat kita. Mumpun Allah sementara melihat kita. Di bulan yang penuh dengan keberkahan, sampaikan keluh kesah itu kepada Allah dan berharap semua kesalahan itu bukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa yang ikhlas itu semua pengorbanan, semua permohonan yang kita sampaikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم ألهمنا رشدي وأعذنا من شر نفسي. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.